alumni dan juga bisa diberdayakan oleh alumni. Jadi dari Semansa kembali kepada Semansa. Programnya sudah berjalan, jualan kita sudah berjalan, malah program yang paling setelah jualan berjalan itu bantuan hampir bagian besar teman-teman sudah dapatkan bantuan dari MOU kita pada saat pelantikan. Sudah ada yang dapat bantuan tahap pertama. Saya nggak tahu nih bantuan tahap kedua apakah masih ada apa enggak. Yang jelas yang pertama hampir sebagian besar sudah mendapatkan. Nah, kelanjutan dari itu adalah klinik bisnis. Kita sudah dapat bantuan tambahan modal usaha, kita sudah punya link di Kasmansa. Nah, saja itu tidak cukup dengan itu saja. Diperlukan penambahan skill untuk semua teman-teman yang bergabung baik di KDB ataupun alumni Semansa yang bergabung di KDB. Nah, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan mengikuti klinik seri 2 yang bertajuk atau berjudul manajemen retail. Pemateri dari manajemen retail ini dibawakan juga oleh alumni Semansa juga, yaitu Kak Agus, yang nama lengkapnya kita bisa baca di atas, Haji Agus Salim Narwis, SDMM, RFP. Saya kurang terlalu paham apa itu RFP, tapi nanti Kak Agus sendiri yang menyampaikan. Beliau adalah seorang dosen juga pebisnis di Semansa angkatan 91 ya, 90, 97 ya, 97. Berarti dari diskon deh, 90 begitu. Jadi di sini 91. Oh, jadi kita di sini alhamdulillah sudah hampir sebagian besar ada angkatannya, ada kakak tadi ada 89, ada 92 juga, 93 apalagi terutama paling banyak di sini. Karena memang pemilik tempat ini adalah alumni 93, para Wasila. Jadi kita sudah sering bikin event di sini. Kenapa kita bikin di sini? Karena tempatnya juga terbuka, tentu lebih aman di masa pandemi COVID. Gitu. Singkat kata saja, saya ingin sampaikan bahwa penting sekali kita mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini agar teman-teman Semansa merasakan manfaat bagaimana sih kita memulai bisnis di awal. Tentunya materi-materi seperti di atas, menghitung kelayakan usaha, pengaturan stok, strategi promosi, strategi penentuan harga, manajemen karyawan ini sangat penting kita ketahui. Banyak teman-teman yang UKM menjalankan bisnisnya, menjalankan seperti biasa saja, jual, terus beli, jual, dapat untung, tapi tidak kelihatan apa yang dikerjakan. Nah, perlu manajemen dalam mengelola sebuah usaha, walaupun usaha kita kecil, tapi tetap diperlukan manajemen dalam pengelolaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua alumni Kakanda Alinda yang datang pada siang hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Kanda Agus yang telah meluangkan waktunya untuk sebagai pemateri pada siang hari ini. Dari saya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kita Kak Agus untuk membawakan materi pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai-santai aja ya, duduk-duduk sambil bicara-bicara bisnis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dinda Sargasali yang telah menginisiasi kegiatan ini, juga kepada tuan rumah Dinda Farah Wasila yang sudah banyak berkontribusi terhadap kita. Nah, ini saat ini kita akan melaksanakan klinik bisnis seri 2. Seri pertamanya kemarin sudah kita lakukan, yaitu bagaimana belajar membuat foto. Jadi sesi pertama kemarin adalah foto makanan ya, bagaimana caranya membuat foto makanan supaya kelihatan tampil bagus di media sosial. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung sebuah bisnis. Nah, ini kita harapkan adalah setelah acara ini, yang tadinya punya bisnis di rumah saja, bisnis rumahan, mulai berpikir bagaimana kalau saya membuka outlet, ya,
atau lebih besar lagi membuka warung atau membuka restoran lebih besar lagi. Nah, itu kita harapkan alumni-alumni Semansa bisa mengarah ke sana. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manajemen retail. Manajemen retail itu ada beberapa, ada 6 sebenarnya. Yang pertama bagaimana menghitung kelayakan bisnis, ya. Jadi kita akan menghitung bisnis kita ini kira-kira bagaimana. Kemudian yang kedua, strategi penetapan harga. Saya mau buka bisnis ayam, saya mau jual berapa ini? Nah, itu harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian strategi promosi 4.0, ya. Jadi promosi yang zaman sekarang, bukan lagi yang promosi zaman dulu atau jadul. Kemudian ada pengaturan stok, inventory. Nah, apa itu inventory? Bagaimana syarat-syaratnya? Kemudian yang terakhir manajemen karyawan. Nah, ini juga yang banyak susah sekali. Ya. Kemudian saya perkenalkan diri, saya Agus Halim Narwis, angkatan 91, S1 saya ekonomi pemasaran, bagian pemasaran. Kemudian S2-nya juga manajemen, magister manajemen juga jurusan pemasaran. Kemudian ada RFP, RFP itu Register Financial Planner. Jadi saya juga memiliki register atau mempunyai hak untuk menjadi financial planner. Jadi merencanakan keuangan. Kemarin saya terakhir merencanakan keuangan anaknya Pak Murad. Nah, dia berkonsultasi, kemudian saya memberikan advice. Saya nabung di mana nih Gus kira-kira? Nah, kita kasih advice, oh lebih baik di bank BCA, kemudian bank ini, saya berasuransi di mana, kemudian saya berinvestasi berapa besar. Nah, itu tugasnya financial planner. Oke, kita masuk ke materi. Problem pertama yang paling sering kita dengarkan atau kita dapatkan, kalau saya buka usaha, kira-kira prospeknya bagaimana? Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Kalau saya buka usaha ini, kira-kira gimana ya prospeknya ya? Nah, kita kadang-kadang mengawang-awang saja atau mengira-ngira, oh kayaknya bagus, karena teman saya buka, bisa berhasil. Nah, itu berarti masih semuanya masih tanpa perhitungan. Nah, akan lebih bagus lagi kalau kita bisa buka usaha, kita tahu hitungannya seperti apa. Sehingga kita bisa menilai bisnis kita ini sudah grow atau malah turun. Nah, bisa juga kita mengambil keputusan kita menambah outlet atau bisa mengurangi outlet. Nah, jadi kita harus bisa menghitung gitu. Nah, memang ini butuh sedikit effort ya untuk menghitung. Tapi kalau kita tanpa hitungan juga mungkin kurang bagus. Nah, untuk menghitung kelayakan usaha ada 4 yang harus kita hitung. Yang pertama kita hitung biaya tetap. Kita harus tahu ini biaya apa saja yang biaya tetap. Ya. Kemudian ada biaya tidak tetap atau variable cost. Kemudian ada pendapatan, berapa revenue kita. Kemudian yang paling penting adalah kita harus bisa menentukan titik impas atau titik break-even point. Nah, ini yang kadang-kadang pebisnis yang tidak memiliki ilmunya, ini tidak terlalu dengan titik impas, sehingga dia tidak tahu saya ini hari ini sudah untung atau belum. Nah, kita harus tahu ini kita titik impas kita per hari berapa, sehingga kita tahu oh sekarang saya sudah untung, saya jual sekian potong ayam, saya udah untung hari ini. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita paham itu, maka bisnis kita bisa kontrol. Nah, sekarang kita coba lebih detail ya. Yang mana yang dimaksud dengan biaya tetap? Nah, biaya tetap itu yang pertama adalah sewa tempat. Ya.
Karena kalau kita sudah sewa tempatnya, ya misalnya seperti saya di BTP, saya sewa rukonya 45 juta. Itu sudah biaya tetap. Mau ada pembeli, tidak ada pembeli, tetap uang 45 juta sudah keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya tetap. Kemudian pembelian peralatan. Ya, saya beli meja, ya, beli kompor, beli semua peralatan itu semua fixed cost. Karena kita sudah beli, ada pembeli, tidak ada pembeli, uang sudah keluar, biaya sudah keluar. Kemudian pembelian kendaraan operasional, misalnya kita beli motor untuk karyawan, ya untuk membeli belanja atau motor atau bahkan mobil, nah itu juga biaya tetap. Gaji karyawan, nah itu juga fixed cost. Kita udah bicara sama karyawan, gajimu 1,5 juta. Ya sudah, pokoknya ada pembeli, tidak ada pembeli, kita sudah harus bayar dia. Tapi ada juga orang atau perusahaan yang membayar karyawan dengan dua variabel. Ada gaji tetapnya, ada gaji tidak tetapnya, variable cost-nya. Variable cost fungsinya apa? Untuk memicu penjualan. Biasanya dikasih untuk orang-orang marketing. Saya kasih kok gaji tetap 1 juta, tapi gaji tetapnya adalah kalau laku 1 ekor, saya kasih kok 1.000 misalnya. Wah, pasti dia akan jungkir balik di lapangan. Saya jual 100, berarti dapat 100.000. Kali 30 hari, 3 juta. Oh, berarti saya bisa dapat 4 juta. Nah, itu biasa dikombinasikan. Kemudian termasuk asuransi bangunan. Nah, itu juga fixed cost. Pokoknya semua biaya yang kita keluarkan di depan dan tidak berpengaruh terhadap detail penjualan, itu yang disebut dengan fixed cost. Nah, kita akan coba hitung nanti modelnya seperti apa fixed cost. Kemudian biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, ini pembelian bahan baku, ya. Contoh misalnya kita bisnis kopi. Nah, itu variable cost-nya itu kayak kopinya, ya. Nah, karena dia tergantung berapa yang kita jual, nah itu berapa jumlah kopi yang terpakai. Termasuk kalau kita jual ayam goreng, termasuk tepungnya, ya. Nah, biasanya tepungnya itu kan macam-macam itu campurannya. Tepung saja, ada kanjinya juga, kemudian ada pengembangnya supaya dia enak crispy-nya, baking powdernya, ya. Kemudian ada tambahan lain-lainnya, saya tidak tahu. Tidak terlalu paham detail itu, biasanya kokinya yang tahu. Kemudian gas, listrik, dan air, ya. Nah, ini juga tergantung kalau kita pakai listrik, berapa banyak kita pakai. Air juga begitu, berapa banyak kita pakai air, tergantung berpenjualan kita. Kemudian gas, terus biaya pengepakan, ya. Biaya pengepakan atau biaya distribusi, kemudian biaya komisi penjualan kalau ada, kalau kita pakai marketing. Kemudian, ini yang sedikit matematika, pelajaran susah. Ini yang namanya titik impas, ya, break even point, titik di mana kita tidak untung tapi tidak rugi. Nah, di situ kita tahu, ya. Ini rumusnya, quantity break even point sama dengan fixed cost yang kita harus hitung tadi, kemudian harga price dikurangi variable cost. Nanti kita lihat ini bagaimana ini, bagaimana contohnya ini. Ya. Nah, saya kasih contoh, ya. Contoh kita misalnya mau buka usaha ayam goreng. Kita buka usaha ayam goreng, kita bikin outletnya, kemudian kita punya showcase, ya, kita punya alat-alatnya semua di dalam. Ini saya kasih contoh. Kita hitung coba bisnisnya. Contoh usaha ayam goreng. Nah, ini yang dimaksud dengan fixed cost, ya. Seperti buat dan branding outlet. Jadi kita buat outletnya dan brandingnya misalnya 6.500.000. Karena kita mau yang bagus, yang kita ada di dalam. Kalau mau yang lebih sederhana boleh, ya. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Tapi itu kita di luar. Jadi dia, kalau ini yang fixed cost kita di dalam, kemudian ada pintunya, kita bisa kunci kalau kita pulang, ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Kemudian etalase. Nah, ini yang harus kita hitung semua ini. Etalase 600.000, kemudian kompor 1 mata, harganya sekian, rice cooker,
termos nasi, pisau, wajan, semuanya harus kita hitung. Masukkan ini semua biaya-biaya apa yang kita perlukan. Ya. Kemudian kita total jumlahnya berapa ini? 12 juta 11 juta? 11 juta 80.000. Nah, ini adalah kita anggap biaya 1 tahun. Artinya, kita anggap semuanya 1 tahun rusak nih. Kompornya 1 tahun rusak nih, wajannya 1 tahun rusak, outletnya 1 tahun rusak. Sehingga kita anggap 11 juta itu akan habis di 1 tahun. Sehingga kita mau hitung dia, kita jadikan bulanan. 11 juta 80.000 kita bagi 12, maka beban investasi kita yang harus kita kembalikan adalah 923.350 per bulan. Jadi uang yang kita keluarkan 11 juta itu harus kita hitung akan kembali ke kita. Pengembaliannya adalah 923. Kemudian kita anggap gaji karyawan, kita kasih kerja 1 orang karyawan ya. Kita gaji dia 1,5 juta. Sewa space, kita sewa space di depan Indomaret, biayanya 500.000 ya. Sudah termasuk listrik dan air itu kalau di depan Indomaret. Atau kita di depan banyak orang, saya sewa 500.000 ya. Nah itu. Kemudian gas 150.000, kemudian promosi. Sehingga kita total fixed cost kita 1 bulan adalah 3.023.350. Jadi biaya tetap kita 3.023.350 rupiah. Kemudian variable cost, kita mau jualan ayam. Kita hitung ini berapa biaya-biayanya per 1 potong ayam. Nah, supaya gampang saya hitung 45. Ya, saya hitung per 45. Jadi ayam goreng itu yang biasa kita beli itu dipotong 9. Jadi dipotong sayapnya 2, kemudian pahanya 2, 4, kemudian dadanya itu 2, baru di tengahnya ini 1, jadi 9. Saya biasanya jualan ayam goreng potong 9. Tapi kalau ibu-ibu biasa di rumah potong 16 gitu. Kalau bisa potong 22. Kecilnya. Iya nih. Kamu bikin palet kok ini main. Bukan ayam goreng ini. Ya. Jadi dipotong 9. Jadi kalau kali 5 berarti 45 ekor. Kemudian tepung, 1 kilo tepung itu biasanya 1 ekor. Karena kalau kita biasa di rumah, tepung kita rendam begini tuh, langsung kita goreng. Enggak. Bagaimana? Jadi direndam, baru direndam lagi air, kembali lagi supaya crispy gitu. Nah, cocok. Berarti bisa pergi jualan. Saya juga kemarin tuh karyawanku, kenapa 2 kali? 1 kali mau supaya irit. Dan tidak crispy kalau 2. Oh gitu ya. Kemudian kanji, ya pakai kanji juga 1 kilo untuk 5 ekor. Dan terlalu banyak kanjinya, keras nanti. Kemudian sambal, kita anggap sambal saus. Kita beli saus yang sambal saus saja, yang saset. 45 itu sekitar 15.000. Kemudian kertas bungkus ayam. Jadi semua biaya harus kita hitung. Biar kantong plastik itu, kalau perlu karetnya itu kita harus hitung juga. Karena kadang-kadang di situ nih yang membuat kita loss. Kayaknya ini bisnisku bagus, ini harganya, tapi kenapa tidak ada uang ini? Karena kita tidak hitung itu dari kecil. Nah, nanti kita lihat penetapan harga ya. Kemudian kantongan ya, kantongan 1 kantong itu 45 isinya. Ya. Harganya 11.000. Totalnya 230.000 untuk 45 potong. Berarti variable cost 1 potong ayam 5.125. Sudah jadi mie itu, sudah dibungkus, ada bungkus plastiknya, ada bungkus kantongnya. Nah, kalau langsung di plastik, meleleh plastiknya. Harus kasih masuk kantong plastik dulu yang warna coklat itu, baru
kantong plastik. Nah, sekarang kita hitung nih berapa titik impasnya. Kita sudah punya fixed cost-nya, sudah punya variable cost-nya. Quantity break-even point atau jumlah break-even point kita adalah fixed cost 3.023.000 dikurangi price. Kita anggap kita jual ayamnya 9.000 untuk potong. Ya. 9.000 kurang 5.123 sehingga 3.023.000 dibagi 3.879 rupiah. Sehingga KBA-nya per bulan, karena ini per bulan, maka 780 potong per bulan break-even point-nya. Kalau kita bagi per hari, bagi 30, maka KBA-nya adalah 26 hari. 26 potong. Jadi, kalau hari ini kita belum jual 26, kita masih rugi. 26 titik poinnya. Jadi kita kasih tahu, 26 baru kita untung. Jadi kalau tengah hari Mi atau jam-jam 3 sore telepon Mi, berapa Mi? 21 Mi Pak. Oh, aman Mi, kayaknya sampai jam 10 salah lah begitu. Kasih halus di bagian. Jadi titik break-even point kita harus tahu supaya kita bisa kontrol bisnis. 26 angka titik poinnya, ya. Tadi kemarin ada karyawan saya kasih peluang buka usaha sendiri. Tadi malam dia sudah telepon saya, Pak, saya minta satu lagi outlet tak. Saya mau buka lagi satu. Sekarang ini dia sudah jual 14 ekor per hari. Jadi 14 kali 9, berarti kurang lebih 130 potong per hari. Jadi kita bisa hitung berapa keuntungannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Semua bisnis harus kita tahu break-even point-nya. Bisnis kopi harus kita tahu berapa gelas saya harus jualin sehari supaya terbayar ini gaji karyawan, terbayar ini istri. Kalau kita punya bisnis ini Bu, space itu harus kita hitung. Jangan karena kita bilang saya punya semua ini. Tetap kita harus kasih hitung itu bisnis tak. Saya bagi juga 500.000. Kita buka lagi usaha apa di sebelahnya, hitung lagi. Supaya kita sudah tahu semua ini akan kita bisnis. Meskipun kita semua punya ini space, no? Nah kita hitung nih. Kita kasih beban biaya listrik ke dia itu berapa bisnis ini berapa. Kita harus punya hitungannya. Kalau tidak, buta-buta berbisnis. Yang mana yang rugi, yang mana yang bikin untung ini. Karena kita jangan takut juga untuk menutup bisnis. Saya ada bisnis saya tutup. Karena tidak bagus, hitungannya tidak visible kita. Yang kita takut boleh yang tutup, kita takut. Untuk apa kita pertahanan? Tapi kita harus lihat bisnis mana yang menguntungkan. Ya. Saya bertanya sedikit kan. Iya. Tadi kan itu 780, berarti harus 780 per bulan, 780 potong per bulan. Yeah. Terus kita merata-ratakan berarti 26 potong per hari. Yeah. Tapi kan dalam penjualan juga itu yang biasa kita alami kan Senin sampai Minggu, kadang Sabtu Minggu itu yang banyak. Bisakah kita bertemu kalau misalnya Senin sampai Jumat tidak sampai 36, tapi over di akhir pekan? Ya, oke, tidak ada masalah. Ya, jadi memang begitu. Ya. Bisnis itu pasti harus ada tren. Per bulan itu trennya tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, bagus. Tanggal 25 sampai tanggal 30, turun. Hari Jumat, tingkatan naik, karena banyak yang sedekah Jumat, misalnya seperti itu. Harus kita punya pelajari, dan nanti akan kita lebih bahas di dalam. Nah, sekarang kita hitung berapa pendapatan dari bisnis yang tadi. Kita anggap 90. Kita punya target. Target awal memang segitu 90. Kalau karyawan saya sudah menjual sampai 130 itu berarti dia sudah punya pelanggan, sudah lama. Kita anggap ini untuk new business. Ayam kita jual harga 9.000. 90 potong berarti 810.000. Kemudian biasanya orang beli ayam dia tanya ada nasinya juga. Jadi kita tidak boleh lepas itu menu-menu pengikut. Ya. Kecuali kalau dia bikin kita rempong, misalnya sayur, susah sayurnya, jangan pilih, kita lepas saja karena market tidak. Kecuali kalau sudah rumah makan, sayur itu perlu. Tapi kalau outlet seperti itu, bisnisnya tidak
kurang bagus, merepotkan, terlalu merepotkan, dilepas saja. Tapi yang nasinya karena gampang itu, pakai rice cooker, kasih masuk air, selesai. Ya, kita hitung itu, anggaplah tidak semuanya itu beli ayam, beli nasi juga. Anggaplah dari 90 itu 20 itu yang beli nasi. Satu porsi nasi 5.000. Ada yang 4.000, ya terserah. Nanti kita lihat bagaimana strategi kita menetapkan harga. Sehingga total pendapatan kita 910.000 rupiah. Kemudian ayam. Nah, kita mulai hitung bukan lagi 45 tadi, tapi 90, berarti 10 ekor ayam. 10 ekor ayam kali 30.000. Sekarang ayam lagi naik. Telur juga di 38.000 jadi 52.000. Karena saya tiap hari itu laporan dari karya. Oh, ya, tomat juga lagi musim hujan lagi naik ini. Biasanya 20 kilo itu cuma 30.000, sekarang 60.000. Semua naik karena malino, apalagi kalau malino bongsor kiai, siap-siap bagi mengeluh. Ya, nah itu semua harus dihitung nanti di tren bisnis. Kemudian kanji, sehingga total pengeluaran kita sehari 500.900 rupiah. Pemasukan 900, pengeluaran 500. Nah, ini yang dimaksud dengan laba operasional. Jadi kalau ditanya, berapa labamu? Laba apa? Laba operasional. Artinya pendapatan dikurangi pengeluaran rutin. Nah, itu yang dimaksud dengan laba operasional. Laba operasionalnya per hari 910 kurang 500, 1.900 rupiah. Sehari laba operasionalnya adalah 409.100 atau 44,96%. Bisnis makanan, laba operasional itu antara 40 sampai 50% bagus. Ya, laba operasional. Kalau bisnis makanan. Di bawah itu agak kurang bagus. Jadi referensi saya untuk laba operasional itu 40%. Sehingga kalau 400.000 per bulan, per hari, maka satu bulan 12.273.000. Itu baru laba operasional, ya. Laba operasional 12.273. Tapi dari 12 juta ini ada lagi beban bulanan. Apa yang tadi yang beban bulanan? Biaya investasi kita tadi yang 11 juta kan harus kembali juga ke kita kan? Jadi dari keuntungan 12 juta itu kita harus ambil 923 itu masukkan pembayaran investasi. Jadi kita harus potong juga dari itu karena biaya investasi kita 923. Terus bayar karyawan 1.500.000. Kemudian bayar sewa 500.000, gas 150, promosi ya 300.000 biaya promosi. Kemudian biaya entertain. Nah, biaya entertain ini perlu kita sebagai pemilik usaha. Karena kadang-kadang ada teman kita datang, ya, kita kadang-kadang harus bayarin atau kan, nah itu harus dihitung. Jadi kalau kita datang ke baleta misalnya kan, saya kan nggak enak, tapi kita tetap sekali lagi ya, semua transaksi Anda harus bayar, meskipun Anda pemilik, Anda harus bayar di kasir. Meskipun kita yang punya. Jadi saya itu kalau makan saya di baleta BTP, saya traktir misalnya 2 orang, saya tetap bayar ke kasir, berapa totalnya deh? Saya harus bayar. Kenapa? Memberi contoh kepada karyawan. Karena kalau saya tidak bayar, nanti datang keluarganya dia tidak bayar. Bapak tidak bayar. Tapi kalau kita bayar dia cuy, Bapak saja bayar. Masa kita tidak kasih bayar ini keluarga kan? Nah, itu yang kadang-kadang tidak banyak begitu yang kita bisnis ya. Di depan kami aja, jangan saya yang punya nih, jangan bayar. Kita juga sama kasir tidak membayar begitu. Kasir yang bilang, nanti datang mamaku datang yang makan di sini, habis dong. Padahal kita sudah bayar dia gaji itu kan sudah ada unsur biaya hidupnya dia. Nah, itu yang paling ditekankan nanti ya.
Sehingga biaya entertain ini perlu. Saya anggarkannya 700.000 kalau bisnis seperti itu. Ya. Malah sekarang saya kalau di Baleta agak lebih tinggi. Saya sekarang harus biaya entertainnya 3 juta sebulan. Karena kadang-kadang ada teman yang sakit, kita kirimi. Kemudian ada teman yang ulang tahun, itu semua biaya entertain. Tapi kita tetap mempromosikan. Nah. Sehingga biaya per bulannya Rp4.073.330. Sehingga laba, nah ada lagi laba sebelum pajak. Jadi ada laba operasional, ada lagi laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak itu 12 juta dikurangi 4 juta, 8 juta sekian atau 30%. Laba sebelum pajak referensinya 30%. Ya. Nah, baru kita bisa menjawab tadi problem bisnis kita ini menjanjikan apa tidak. Kita lihat nih, kalau kita bilang 8 juta cukup, ya berarti bisnis Anda layak. Nah, kira-kira dengan satu outlet 8 juta, kalau punya 10 outlet kan bisa 80 juta. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi tidak ada lagi awang-awang, layak apa tidak ya? Itu mau sendiri. Sudah mau diajar bagus. Ya kan? Nah, kalau sudah layak, nah, yang paling penting sudah dihitung, harus punya keberanian memulai. Ya, bismillah. Jadi biar yang pegawai negeri ya tetap berbisnis. Biar punya dosen, punya usaha ya berbisnis. Karena pertama bisnis itu kita tidak punya, kita punya kreativitas. Kita dibayar atas kreativitas kita. Jadi tidak ada lagi like or dislike di situ. Kita kerja bagus, kita punya bisnis bagus, kita punya naluri penjualan yang bagus, ya kita bisa sukses. Oke, sudah bisa ya kira-kira ya. Nanti filenya ini akan saya bagikan supaya bisa mencoba toh. Kalau saya bisnis terang bulan kecap, bagaimana? Terang bulan keju. Belum pernah coba toh terang bulan kecap. Terlalu kreatif terang bulan kecap. Tapi bisnis yang paling bagus itu punya diferensiasi, punya perbedaan. Jual ayam goreng, tapi marketnya anak-anak. Misalnya ayam mozzarella, ya ditambah mozzarella, tambah keju, itu anak-anak suka itu. Tapi semuanya harus dihitung, harus masuk tuh biaya keju, biaya mozzarella harus masuk. Sehingga, nah, tidak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jadi itu Tommy bahannya, itu Tommy dipakai memasak di rumah. Itu Tommy uangnya, itu Tommy dipakai belanja. Nah, disitulah pentingnya kita memulai berubah. Karena kalau begitu kita terus tidak jelas gini, apakah usaha ini, dan sampai kita usaha baru kerja bakti jadi, ya kan? Sampai di kita, nah, harus diberani memulai memisahkan itu. Belikan bagi tempat sedikit, murah aja. Saya kemarin beli itu lemari-lemarinya 500.000, sudah ada semua isi itu barang-barangnya. Pisahkan, ini bisnis usaha dengan kita makan sendiri. Atau kita makan sendiri itu kita hitung sebagai penjualan. Boleh juga kita makan ayam, hitungin penjualan, berarti 9.000 satu. 3 anak tak, ya berarti 27.000. Kenapa? Karena kalau kita hitung tetap begitu, karena kan keuntungan tetap lari ke kita sih.
karena biar kita bagaimana, tetap kita harus makan. Saya juga begitu. Makanya saya bilang masukin di biaya entertain, tapi semuanya harus dihitung, Bu. Karena kalau kita tidak hitungin, pusing, kita sendiri pusing. Harus ini bisnisku ini. Kemarin bapaknya kasih kayak uang 1 juta, ini baku campur. Nah, itu harus kita memang mulai. Saya sendiri juga begitu. Awalnya memang begitu. Tapi setelah paham tentang manajemen retail, harus dipisah. Rekening sudah harus bisa sendiri. Jadi ada rekening penampungan, kita punya bisnis. Setiap bulan saya mau ambil 5 juta, saya kasih pindah, transfer, baru dibukukan. Pindah sebagai laba. Akhir bulan tuh kita ambil di situ labanya. Jadi harus kayak begitu. Pas-pas sedikit. Memang butuh effort itu. Jangan malas udah. Ya. Terus di rumah saya tidak sewa itu tetap kita anggarkan itu karena biar kita pakai tempat itu kita perlu biaya ngepel, harus lebih ada biaya lagi sendiri kan. Listriknya juga pasti nambah kalau mak blender pasti bertambah listrik. Harus dihitung juga, harus masuk di iya. Memang baku campur di tempatnya, tapi mulai menghitung pemisahan anggaran biaya. Kalau seperti itu, salah. Kalau saya tidak butuh di karyawan, saya masih sendiri, ya boleh silahkan. Karyawannya berarti biaya karyawannya masih hilang, masuk kami keuntungan lagi, tambahan ke kita. Tapi capek kita, boleh. Siap-siap kita bisa kita tompain memasak, kita tompain menjual, kita tompain membungkus, kita tompain keluar antarkan di Gojek. Gitu kan? Cobalah berpikir bagaimana memanfaatkan orang lain. Karena di situ namanya manajemen. Ya. Memanfaatkan tenaga dan sumber daya orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan usaha. Nah, nanti kita lihat, Bu ya. Saya lanjut. Problem kedua, berapa yang harus saya tetapkan ini supaya bisnis ini bisa bersaing? Orang jual 9.000, saya jual 9.000 deh. Apa dasarnya? Ikut-ikutan. Nah, ini yang kadang-kadang salah. Ya. Sekarang kita lihat dalam penentuan harga itu dipengaruhi yang paling pertama adalah pendapatan yang kita inginkan. Itu yang paling pertama. Tadi kita sudah hitung, kalau 9.000 kita dapat untung berapa tadi? Yang terakhir lagi 8 jutaan kan? Dengan harga 9.000, 8 juta cukup tidak? 1 bulan. Biaya tambahan ini kan bukan kecuali sudah ini menjadi pendapatan utama. 8 juta cukup enggak? Dan cukup, 10 juta. Berarti harus biasanya harga. Dari 9.000 ke 9.500 atau 10.000. Tapi itu baru syarat pertama. Nah, itu baru syarat pertama. Kalau kurang kita rasa, kasih naik. Itu syarat utama penentuan harga. Berapa besar pendapatan yang diinginkan. Tapi bukan syarat utama, bukan syarat satu-satunya ya. Ada syarat kedua. Syarat kedua menentukan jumlah biaya. Jadi biaya ini juga harus kita hitung. Tadi kita hitung satu potong ayam biayanya 5.100 sekian. Tidak mungkin kita pesan 6.000. Ya kan? Karena dari 6.000 kurang 5.000 sudah sisa 900 rupiah. Jadi biaya itu juga menentukan harga jual. Nah, jadi dua syaratnya. Keuntungan yang kita inginkan sama jumlah biaya. Oh, saya mau jual 10.000 satu. Biayanya 5.000 masih menutupi, tidak rugi ya. Kemudian pertimbangan ketiga adalah harga pesaing. Nah, itu tadi harga pesaing. Tapi jangan sekonyong-konyong, dia 9.000, saya 9.000 tomo. Ada syaratnya. Pendapatan yang diinginkan belum tentu sama dengan pendapatan yang kita inginkan. Dia 3 juta mungkin cukup, tapi kita 3 juta belum tentu cukup.
Jadi harga dia jual 9.000, kita mau untuk 8 juta mana mungkin sama. Karena harganya sama, dia untuk 3 juta aja. Ya. Jadi tiga nih syaratnya. Harga pesaing. Tetap pertimbangan ini harga pesaing. Karena kalau dia jual 9.000, kita jual 10.000, orang lari ke sana. Kecuali ada peningkatan rasa, peningkatan kualitas, promosi, ya. Nah, itu tergantung itu lagi tadi. Kalau kita bisa ada diferensiasinya dari toko sebelah, kita lebih bersih, dia kotor, kita bersih, orang tetap larinya ke kita meskipun kita sedikit lebih mahal. Kemudian pertimbangan keempat adalah segmentasi atau pasar sasaran. Dia jual di lorong, marketnya anak lorong. Ada Pak, tuh. Nah, saya jual di perumahan elit Azalea, ya Api Rahman tuh misalnya. Dia jual di sini, ada promosi Kak. Kampanye na lewat, apa pipoy? Beda segmennya. Tidak mungkin saya jual 9.000, saya jual di Azalea. Orang jual saya jual 15.000 satu potong tetap dibeli. Ya, jadi lihat juga segmen pasar kita. Nah, kita harus memposisikan warungku ini segmennya, nah ini ibu-ibu PKK. Nah, ini segmentasinya ini. Nah, itu. Harga itu termasuk juga pertimbangannya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar bisa nggak diciptakan? Bisa. Tinggal di BTP, tapi saya segmentasinya anak-anak. Saya bisa melakukan segmentasi. Saya jual di BTP, tapi saya segmentasinya orang kelas atas. Bisa. Ya. Jualan apong misalnya, dia segmentasinya high class kan? Harganya pasti lebih mahal di sana kan? Coba kita bicara cek Gambolunya. Kita jual 25.000, dia jual 40.000. Tapi kenapa dia bisa banyak juga pembelinya? Karena segmennya. Segmentasinya. Segmentasi bisa dibentuk. Nah, bentuk mungkin segmentasi pasar tak yang kita mau. Kemudian yang kelima, mengetahui tren yang ada. Nah, ini juga kuncinya ini harga. Oh, mau bulan puasa. Nah, harga naik dong. Karena mau bulan puasa toh. Mau lebaran. Nah, harga naik. Musim bulan 6, bulan 7, ibu-ibu bayar SPP, harga turun. Iya kan? Nah, itu kita harus paham juga tren. Tapi jangan kita menurunkan harga, misalnya kita 10.000. Kita ganti lagi itu buku menu tak 8.000. Nggak usah nih. Kasih diskon. Diskon 20%, 10%. Karena capek itu ganti menu tiap bulan. Trennya bulan puasa ganti saya menunya. Ini ganti saya menunya. Jangan mau dikasih diskon saja. Khusus bulan ini, Januari, November rain. Diskon 10%. Masuk lagi Desember ceria, naik harga. Harus ngerti tren. Apalagi anak Nasmansa, paling ngerti itu tren-tren. Paling up to date. Nah, inilah kunci penentuan harga. Bukan cuma satu, tapi 5 ini. Harus kita pahami semua supaya bisa kita tentukan harga yang baik. Ada 6 kesalahan dalam menetapkan harga. Yang pertama, memasang harga terlalu rendah dan selalu mengurangi keuntungan. 8 juta banyak itu. Gajiku saja PNS 4 juta aja. 4 juta mau juga ini, kasih turun harganya itu. Nah, itu yang selalu kita mau lakukan. Oh, jangan jual 9.000. 8,5 mau kita, 8.000 mau. Kenapa kita harus jual murah kalau bisa jadi? Bukan jual mahal juga ya. Iya kan? Kalau bisa jadi untung 8 juta, kenapa harus 3 juta? Kalau bisa jadi 12 juta, ya mana ini sekede? Iya kan? Nah, itu yang kesalahan yang paling sering terjadi. Hampir semua bisnis. Bisnis travel juga begitu. Pasar. Jual 25 juta, ya 23 sama saya. Kenapa kok harus jual 23? Ada 25 orang juga pergi juga.
Nah, itu yang paling sering. Yang kedua, tidak memasukkan semua komponen biaya atau mengabaikan biaya-biaya kecil. Ini yang paling sering, Bu. Kita jual ayam tidak hitung itu. Kantongannya, sambelnya, karetnya tidak hitung. Padahal itu yang banyak. Coba ya, misalnya kita hitung ya. Sambal tadi 18.000. Terus kantongan 11.000. Kantong plastik 22.000. 56.000 sehari. Kali 1 bulan 1 juta lebih. Kena ranking. Pantas kurang uang. Biaya-biaya kecil kayak makan. Nah, itu yang paling sering terjadi. Kesalahan yang paling sering terjadi, kita tidak malas sekali masukkan kita biaya-biaya. Kasih masuk nih. Kan ada di Excel, tinggal hitung di komputer. Kemudian yang ketiga, mematok margin keuntungan yang sama untuk semua produk. Nah, ini yang paling sering juga. Ya. Dia jualan nasi kuning. Nasi kuning untungnya 30%. Dia jual aqua 30% juga. Tidak harus sama itu keuntungan presentasinya. Kalau ini kan berapa ini? Saya di warung makan yang agak besar ini jual 5.000. Modalnya 1.600. Tapi kenapa kita bisa jual lebih tinggi? Karena orang habis makan mie haus. Masa dia mau minum air gumbang, air keran, pasti minta aqua atau air mineral. Biar 5.000 nak beli togi. Kenapa itu di kafe-kafe atau di karaoke bisa jual 10.000? Masa aku lagi karaoke kopi beli di Indomaret lagi? Nah, karena tahu ini aku tinggal sendiri. Karena puasa 10.000 udah beli. Ya begitu. Iya, jadi margin keuntungan tidak. Artinya barang-barang yang primer bisa untungnya lebih tinggi. Ya, banyak itu kayak jual yang jual ayam. Ikannya mungkin dia jual pas-pasan di ya, 15.000. Mungkin untungnya cuma 10%, 20%. Tapi yang lainnya, sayurnya, ininya lebih banyak. Jadi kadang-kadang begitu. Itu yang kita sebut dengan harga promosi. Ada barang yang kita promosi supaya orang datang. Masa besar-besar dulu. Ikan 13.000. Oh, datang semua itu orang. Ada 13.000 atau 12.000. Nah, tapi nasinya 7.000. Ya kan? Sayurnya 18.000. Ini terakhir tuh. Tidak datang lagi kan? Datang kalau lapar. Nah, itu yang kita bilang tekniknya juga keliru. Jangan sampai orang datang satu kali tidak datang lagi. Itu yang kita hindari. Kita mau cari pelanggan, bukan cari pembeli. Kalau pembeli gampang nih. Tiba-tiba sedikit dapat makin. Tapi pelanggan susah, Pak. Nah, itu yang kita mau. Pelanggan yang kita cari. Kemudian yang keempat, meniru persis apa yang kompetitor lakukan. Nah, ini juga ada yang biasa begitu. Kondisi Pak namanya itu. Kondisi apa namanya itu? Dia buka warung sama persis. Dia kita, bisa kuliah bisa berapa dan jual itu? Catat gitu. Catat itu ayam, sekian, ini sayur sih. Ada sesama persis. Oh, nah, itu kesalahan. Sekali lagi kesalahan. Kenapa? Untuk yang kita inginkan tidak sama. Produknya, kebersihannya. Beda-beda lah, kita kan beda. Ya kan? Itu dari segi makanan, kalau pakai baju, sama merek, sama warna, sama model. Banting harga, kita 400, dia 2,5. Kondisi Pak. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, betul. Ya, jadi jangan meniru persis. Boleh meniru tapi jangan persis, jangan copy paste. Di copy, diedit tanpa di paste. Kemudian yang kelima, memberi komisi berdasarkan harga jual, bukan harga dasar. Ini yang paling sering juga. Apalagi kalau kita pakai marketing. Contoh begini, atau Gojek malah. Gojek kan minta komisi 20% kan? Jadi kalau kita 10.000, kita bilang kasih naik, dia minta 20%, jadi saya kasih naik 20%. Berarti saya jual berapa? 10.000 naik 20% berarti 12.000. Salah. Karena 12.000 kita jual 12.000.
dikali 20%, 2.400. 12.000 dikurangi 2.400 jadinya 9.600 Ji. Kali lagi Rp400 per item. Kalau kita jual 90, 36.000 per hari. Kali 1 bulan, 1.080. Kali 12 bulan, 12 juta. Dia bilang, Agus, pala namang hitung ini, kalau hitung itu. Kalau resengkang. Padangkang. Cepat hitung itu kalau. Biar tisunya dihitung. Iya, saya itu biar tidur Kak, kalau hitung uang cepat Kak. Biar tis itu mau. 1.000, catatnya 1.000. Iya. Perlu itu, jiwa dagang itu harus di situ dari hitung-hitungan. Kemudian kesalahan yang keenam adalah menjual terlalu mahal. Nah, ini juga kesalahan. Jangan dijual terlalu mahal. Toh, masa ayam 1 potong 15.000. Kita saya bersih di ruko, kita dapat 15.000, 12.000, 10.000. Mungkin karena 8 juta tidak cukup, dia mau 80 juta 1 bulan. Tapi satu outletnya 90 potong dia mulai jual, sehari mau 80 juta deh. Selesai pembelian. Bu Wasila ada baterainya ini. Bu Wasila. Bu Farah. Ada baterainya. Suap-suap sedikit. Oh baru Ji? Cek. Oke. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kita mau berbisnis itu tujuan kita harga atau pendapatan? Pendapatan toh? Berapapun harganya, yang penting pendapatan. Nah itu yang paling penting. Hasil akhirnya adalah pendapatan. Sekarang pendapatan itu rumusnya apa? Harga dikali barang, kuantiti yang dijual. Jadi pendapatan itu ya. Taruh di situ deh, habis semua juga. Ya. Soalnya pendapatan ini ya harus konsentrasi sedikit. Betul. Ini intinya. Pendapatan. Jadi pendapatan itu dipengaruhi oleh harga dan jumlah barang. Nah, jadi kuncinya bukan hanya harga tapi jumlah barang. Kalau kita bisa jual banyak, ya contoh ya, kita jual 9.000. Yang kita bisa jual 90 Ji. Berarti 810.000 kan? Tapi kalau kita bisa jual 120 potong, harganya 8.000. Turun nih harganya, tapi penjualan lebih banyak. Mana kita suka, yang 810 atau yang 120 kali 8.000, berarti 1.200.000. Mana kita suka, 1.200.000 atau 800.000? 1.200.000 kan? Jadi harga bukan tujuan. Dia hanya alat mencapai tujuan. Tujuan kita pendapatan. Jadi bukan salah satunya variabel. Ada variabel lain, jumlah barang. Nah, bagaimana meningkatkan jumlah barang? Yaitu tadi diferensiasi, kita berbeda, kebersihan, ya, kemudian segmentasi, ya. BTP banyak sekali warung di situ cuma satu. Kita BTP mensegmentasikan dirinya rumah makan ramah anak. Nah, itu yang membuat penjualan naik lagi. Harga tetap, tapi yang paling lebih bagus lagi kalau harganya tetap tinggi, jumlah barangnya juga bisa tinggi. Maka dia harus didorong oleh promosi. Banyak orang cuma memilih apung, tidak turun-turun itu harganya. Tapi orang tetap datang. Karena dia promosi, ya, promosinya ada below the line-nya dan above the line. Below the line itu cuma bagi kalau kita orang kantoran, kita bayar di apung, ada diskon itu masuk ke kita.
Sehingga banyak orang itu bawa ke sana tetap karena dapat tongi sama anak kasir kan. 15%. Bayar di sini, pulang bawa Iya, 15%. 15% ya. Ya seperti itu namanya above the line ya, biaya-biaya di bawah promosi. Kita akan masuk ke sesi itu ya. Jadi ini ya, harga bukan satu-satunya dan bukan tujuan akhir kita adalah pendapatan. Nah, problem ketiga, bagaimana mempromosikan ini produkku? Ada ini warungku ini bagus saya buka mak. Sudah dijual hitung-hitung ini bagus ini. Terus bagaimana caranya ini promosi? Kita kasih tahu semua teman-teman di Facebook atau kita datangi tetangga ta? Nah, sekarang kita lihat ya. Promosi 4.0. Warning, tanpa promosi bisnis Anda akan mati. Nah, ya, jadi jangan coba-coba buka bisnis kalau tidak mau promosi. Pasti mati. Ya mungkin banyak itu yang buka warung, dia buka tunggu orang datang, lama-lama produk tutup. Tadi tidak bikin promosi. Tidak ada aktivitas promosinya. Malah lagi sosok kasih keluar sedikit untuk mendapat banyak. Ya. Tanpa promosi bisnis Anda akan mati. Jadi jangan buka usaha tanpa promosi. Promosi 4.0 memadukan antara promosi offline dan online. Jadi bukan hanya online-nya saja, tapi online sekarang harus lebih banyak. Ya. Saat ini harus mengedepankan digital promotion yang lebih murah dan efektif. Digital promotion itu lebih murah. Nanti saya kasih lihat hitungannya. Bisnis promosi model lama dengan bisnis baru. Tetapi tetap harus ada pendekatan humanis yang menghasilkan konten yang relevan, menarik, dan update. Jadi memang harus dipromosikan digital, tapi harus ada manusia di dalamnya yang membuat dia relevan, menarik, dan update. Kalau ada bisnis ya, tapi tidak bagus, tidak relevan, tidak menarik, dan tidak update, kurang bagus juga. Makanya kemarin kenapa kita bisnis belajar foto? Karena di KDP dia begitu kemarin, banyak sekali posting, tapi makanannya sangat foto sembarang, ada yang kelihatan pintu kamar mandinya di belakang, ada yang kelihatan jempolnya istrinya, ya kan? Tidak menarik, tidak bernafsu orang untuk membeli. Nah, makanya ada harus pendekatan manusianya di situ. Harus kita belajar foto, kasih cantik. Nah, kemarin kita sudah belajar di sini, kan? Nah, itu yang penting. Nah, kita lihat ini, bisnis model lama, promosi model lama. Dulu orang promosi pakai brosur, Pak. Brosur itu 1.000 lembar, 275.000. Jadi dibagi-bagi. Jadi kalau 1.000 lembar, 275.000 dibagi 1.000, berarti satu lembar harganya 275 rupiah satu lembar. Brosur kita kasih orang belum tentu nak baca ya. Paling nak baca, taruh di kantongnya dulu sampai di rumah, tetap dia buang. 1 bulan kira-kira habis semua itu brosur tak dipakai bungkus kacang, dipakai kali-kali anaknya. Tapi kalau kita pakai FB Ads, ya, Facebook, ya, dan kita berbayar 1 kali postingan 99.000, kita dapat 14.319 timeline. Jadi kalau saya promosi, ya, jangki kita punya FB, tapi jangki posting di timeline tak, sampai tong itu teman-teman lihat itu terus. Pakai halaman FB Ad namanya, tulis nama bisnis tak di situ, Baleta, sehingga yang muncul Baleta yang promosi dan dia masuk ke timeline-nya orang meskipun tidak berteman ki. Kita bayar 99.000, tapi baru misalnya kayak BTP. Nah kita klik di situ titiknya, baru kita kasih radiusnya 1 kilo atau 2 kilo. Kalau kita bilang 1 kilo, maka dia akan kirim ke semua orang yang punya FB di sekitarnya ini radius 1 kilo.
Nah itu akan kelihatan, kalau kita setting di situ akan kelihatan berapa jumlahnya. Kemarin kalau di FB-nya itu di Baleta sekitar 240.000. Tapi kan mahal toh 240.000. Rata-rata saya 100.000 Ji. 100.000 saya masuk ke timeline orang 14.000. Artinya brosur yang saya bagi-bagi itu 14.000. Bagi-bagi 14.000, 99.000 bagi 14.000. 40 rupiah Ji satu lembar. Kemudian masuk ke HPeta. Tidak mungkin kita buang itu HPeta. Kalau browser kita buang itu, tapi HP masuk deh, Baleta pun deh. Tetap ada di situ di timeline-nya. Nah, kalau kita mau scroll misalnya gini, apa sih? Jadi itu kita perlu FBI. Nanti kita akan pelajari tentang bagaimana. Mudah-mudahan ada lagi serinya ini. FBI penting ini. Ya tapi jangan saya pematerinya ini cari yang canggih-canggih Kak. Asis kayaknya mantap. FBI. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang dulu ini kita bagi-bagi khususnya, kalau ini tidak Ji, diposting Ji. Diposting di FBI ya. Nah, ini lebih banyak kita dapat 14.000. Nanti saya kasih lihat ininya. Nah, ini contohnya Baleta BTP. Saya kemarin posting 5 hari. Jadi kemarin saya sengaja karena mau di stop baca sesi materi sehingga saya tidak beberapa hari saya tidak promosi Baleta. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah ini kita fokus ke sini ya. Ini Baleta BTP, ini postingannya. Bisnis promosi ada 2 ya. Ini namanya copywriter, ya kata-katanya. Kemudian ini gambarnya. Dua-duanya harus bagus. Gambarnya harus bagus, enak dipandang, enak dilihat, membuat orang bernafsu untuk makan. Kata-katanya juga bagus. Nah, copywriter ini ada 4. Ya. Yang pertama tren, ini namanya tren. Nah, musim hujan telah tiba. Karena kacamata takut. Saya tahu yang tulis aku lupa kata-katanya. Karena ini tergantung moodnya juga ini. Ya. Nah, musim hujan telah tiba. Daripada kehujanan dan kedinginan, biar kami yang antarkan makanan dan minuman sampai depan pintu rumah Anda. Nah, itu namanya tren. Musim hujan. Hantam memang di promosinya memang mogok. Gitu, lagi musim hujan. Jangan pergi keluar-keluar. Hujan dingin. Saya yang antar sampai depan rumah Anda. Nah, ini namanya tren. Setiap copyright harus ada trennya yang membuat orang, kenapa dia harus ke Baleta? Kenapa dia harus tidak keluar rumah? Nah, itu namanya tren. Kemudian yang kedua, solusi. Harus ada solusinya. Nah, langsung klik misalnya GoFood. Nah, ini langsung kalau saya klik ini, langsung connect ke Gojek GrabFood-nya Baleta. Ini Gojek di atas, ini Grab. Jadi kalau saya klik yang ini, masuk ke Grab. Ya. Ada satu lagi, tapi saya tidak pasang karena saingannya Gojek sama Grab. Karena kalau saya klik itu tidak masuk ke Gojek, langsung ke outlet. Tapi saya tidak mau kasih baku berkelahi gini antara Gojek Grab dengan saya punya. Ada juga pengantarku sendiri. Saya beli 400.000 itu sistemnya. Jadi orang langsung pesan, langsung masuk ke kasirku, dan di situ sudah ada pengantarnya, kurirnya. Karena Grab mahal kan, harus kasih komisi 20%. Kalau ini tidak, Ji. Jadi saya memanjakan juga konsumen. Dia enggak bayar di tuangnya, tapi dia bayar ongkosnya. Jadi yang pertama, kita harus ingat ini ya, copywriter. Yang pertama tren, kemudian solusi. Nah, kemudian ini namanya above the line. Ya. Bonusnya. Nah, kita harus kasih juga dia tambahannya. Jadi aneka promo untuk menu favorit Anda telah menanti. Ikan lebih besar dan segar. Ya, jadi copywriter juga harus ada promosinya, ya, ada above the line-nya. Jadi kalau Anda klik ini, menu favorit Anda sudah ada diskonnya, dan sekarang lebih menarik karena ikannya lebih besar. Musim hujan, harga ikan murah. Jadi beli yang lebih besar sedikit. Ya.
Kemudian sudah 3 tadi ya. Copywriter harus ada trend, solusi, above the line. Yang terakhir harus ada hashtag. Sekarang coba buka di HP tak, baru tulis ini hashtag ini. Enak di lidah, pas di kantong. Coba Ki, sekarang di HP tak. Buka Ki untuk internetnya tuh. Baru kita klik hashtag enak di lidah, pas di kantong. Enak di lidah, pas di kantong. Hashtag dulu, hashtag enak di lidah, pas di kantong. Baru kita enter. Biasa sih pesan. Tidak, saya mau kasih lihat ini powerful ini hashtag. Langsung muncul di ada balita mongin sini, ada balita anunya di bawah. Ya. Hashtag enak di lidah, pas di kantong. Itu larinya kemana? Tidak kemana-mana, pasti ke balita. Karena saya selalu setiap karena begini ya, di mesin pencari Google semakin sering kita tulis itu hashtag, semakin muncul itu siapa anunya. Jadi kalau kita bikin toh, baru kita selalu hashtag misalnya kopi kebun, hashtag kopi kebun, hashtag kopi kebun. Yang sering hashtag itu misalnya Mbak Farah, maka dia langsung begitu kita klik hashtag kopi kebun, dia pasti larinya ke situ. Jadi ini harus sering kita setiap kita beriklan jangan lupa hashtag. Jadi cari kira-kira hashtagnya apa untuk kita punya brand. Ya, misalnya kita punya kafe. Nah, apa kopi enak. Ya, kopi enak murah. Hashtag kopi enak murah. Setiap kita pasti lagi hashtag kopi enak murah. Itu terus mau jangan ganti-ganti terus hashtagnya. Nah, itu terus hashtagnya sehingga begitu dicari di mesin pencari Google larinya ke kita. Ya. Ya. Oh. Tidak, kan tidak boleh terlalu dalam ruangan. Tuh, kalau ini kan enak lagi. Angin sepoi-sepoi, koronces tidak mendekat, jauh-jauh. Bisa juga nanti Bu di sana kalau sudah selesai ini corona tuh. Nah, kita lihat ini efeknya ini promosi. Ya. Kita lihat ini. Ini pendapatannya balita ini. Saya tidak promosi nih. Jadi 2-3 minggu lebih saya tidak promosi. Penjualan ini kita lihat 2 juta, ini 4 juta karena ada hari Jumat Ki. Ada Jumat berkah. Banyak orang titip-titip tuh, Gus, 1 juta nah kasih makan anak yatim. Siap, alhamdulillah. Nah ini kita lihat. Tapi begitu saya posting ini kita lihat ini tanggalnya tanggal berapa ini? 4 Desember. Begitu saya posting 4 Desember langsung naik, Pak. Dari 2,8 naik 3,4. 5 hari ini saya saya berbayar 99.000 untuk 5 hari, berarti 20.000 setiap hari, toh? Karena kan ada pajaknya. Ini kita lihat trennya, jadi 3 juta, 4 juta, 4 juta, 3 juta, langsung naik. Nah sekarang kita mau ngeluarin 100.000, tapi efeknya kayak begini atau kita nggak mau? Malas Ki. Dan atau tidak tahu. Saya tidak malas, tapi saya tidak tahu. Nah itu tugasnya pacar itu. Training seri 3. FB ad dan Instagram ad. Ya. Supaya kita lebih canggih lagi nih menjual. Saya juga tetap kalau saya begitu saya selalu belajar. Jangan malu-malu belajar, malas-malas belajar. Dari pintar mah biasa nih dengar. Saya lagi kodong yang alhamdulillah begini itu balik. 1 bulan itu sudah 100 juta revenue. 1 tahun 1,2 miliar. Begitu kodong usaha aku itu 1,2 miliar. Revenue-nya 1 tahun. Jadi kalau salah lagi 30% lumayan nih. Jadi biar itu asentur tidak jalan, alhamdulillah pacar. Macam baik kok. Tapi itu saya bilang memang pertama tadi harus ada ketekunan, perhitungan, knowledge, belajar terus. Iya, ada orang yang tidak mau. Woi, ada ini, jam mau ke siapa gitu, anunya anak mana, anak baru kemarin. Aku tahu gitu yang begitu. Ya, datang Ki, belajar Ki.
Karena begitu pasti selalu ada informasi-informasi yang membuat ide-ide kita lebih berkembang. Ya. Jadi kita lihat ini impact-nya. Jadi promosi. Ini 100.000 ini kita keluarin. Nah, ini pasti akan drop lagi, barang 2 minggu, turun lagi. Begitu sampai lagi titik 2,5, hajar lagi. Masih keluar lagi 99.000. Ya. Atau kalau kita punya menu baru, hajar ke 200.000. Ada menu baru. Wah, pasti lebih kencang lagi. Nah, di sini yang kita lihat ini perkembangan. Jadi laporan juga kita harus, anak-anak kita harus kasih laporan tiap hari. Kita tahu ini berapa pendapatan, berapa pengeluaran, kita kontrol berapa anunya, ya, presentasinya. Oke. Problem keempat, kita masuk ke inventory. Nah, ini juga yang seperti yang dibilang tadi, baku campur ke bahan. Nah, bahan apa yang harus saya siapkan dan bagaimana cara mengaturnya ini inventory? Apa itu inventory? Apa itu stok? Nah, ada warningnya juga ini. Warning, stok habis adalah pembunuh berdarah dingin dalam bisnis retail termasuk usaha kuliner. Jadi jangan sekali-sekali stoknya habis. Mau gak beli bandeng Palumara, habis ki. Itu pembunuh berdarah dingin, Pak. 2 kali orang datang cari Palumara, tidak ada. Dan datang itu, tidak ada di Palumara. Jangan sampai habis gitu kopi. Kasih ke stok, hitung berapa kebutuhan tadi 1 minggu, 1 bulan, beli ke stoknya. Lebih bagus kita stok sedikit, tapi ada itu barang. Jangan sampai tidak ada, habis ki. Wah, jangan. Saya konsultan semua, coba ditanya pebisnis. Kalau stok habis, marah sekali itu. Saya kalau stok habis, tunggu minggu sapur semua itu karyawan. Kenapa bisa habis? Apa masalahnya? Lupa, salah itu. Salah itu. Ya. Prinsip dari inventory yang pertama adalah ini, first in, first out. Yang pertama masuk, itu yang pertama juga keluar. Itu yang bahaya sekali kalau kita simpan di dos. Kita susun, penuh sampai dosnya, toh. Kita ambil ini 3, keluar. Ada stok baru, kita taruh lagi atasnya. Yang di bawah ini, tertinggal lagi. 3 bulan tidak diambil. Pada luar say. Nah, kalau kopi atau enggak apa-apa nih. Tapi kalau barang yang cepat rusak, makanan misalnya, iya kan? Siapa bilang, Pak? Kalau misalnya baju saja kan tiap minggu update. Baju juga. Baju juga begitu. Jadi kapan? Ya. Terlambat dikasih naik lewat nih modelnya. Oke, berarti memang ya semua prinsip inventory itu harus seperti ini. First in, first out. Ya. Susunan baju juga begitu. Jadi kalau ditaruh ke atas. Sama juga mungkin baju pakaian di rumah nih. Yang paling bawah itu paling malas diambil. Harus disumbangkan karena yatim itu kalau 1 tahun tidak pernah aku ambil itu, tidak sentuh, kasih saya itu anak yatim daripada di situ. Bikin penuh juga. Ya. First in, first out. Barang yang pertama masuk harus keluar lebih dulu. Ya. Prinsip yang kedua, gunakan kartu stok. Nah, ini yang paling malas. Wih, gaji 10 tah. Iya, kalau masih 1. Coba Ben kalau banyak kayak di tempatku, udah deh banyaknya itu. Ada sekarang ini ada 97 nih item yang harus di stok. Mulai yang kecil-kecil. Nah itu kalau tidak pakai kartu, tidak pakai catatan, mana kita bisa ingat. Ya, jadi semua barang, terutama yang primer, itu harus tercatat dalam kartu stok. Nah, prinsip ketiga inventory ada namanya prinsip 80-20. Apa itu 80-20? 80 itu maksudnya 80% keuntungan Anda dihasilkan dari 20 inventaris Anda. Jadi kalau kita jualan kopi itu 20% stoknya itu yang membuat bisnis kita untungnya 80%. Ya, karena kan itu tadi 97 itu itemnya toh, tapi 20% itu yang harus dikontrol baik. Jadi ikan kakap ya kayak ini ya. Nah ini kan ini banyak sekali menunya ini baleta.
Tapi yang saya kontrol 20% Ji. Nah, bandengnya, kakapnya, ini saya kontrol tiap hari nih. Tidak bisa tidak. Kalau yang lainnya mingguan atau bulanan Ji. Bahkan ada yang bulanan kayak tisu, ya sudahlah bulanan kita kontrol. Tapi yang 20% item penentu keuntungan saya harus kontrol ini bandeng. Berapa stok kemarin, berapa yang masuk, berapa yang terjual, berapa hari ini. Every day. Dan bukan langsung dari kemarin 30, yang laku 12, 18 sisanya. Tidak. Hitung fisiknya. Hitung. 1, 2, 3, 18, Pak. Oke. Bukan di saya. Dia aja yang buat tapi laporan ke saya. Pak, susah gitu. Susah nih. Itu ikan, kasih masuk dalam kantong-kantong 10-10. Jadi kalau 3 kantung kan 30. Harus dipindah-pindah juga itu waktu itu. Karena kan di kulkas gitu. Kalau perlu kasih ke tanda di situ, IKK, karet, tulis di situ stoknya. Gampang begitu. Kalau ambil 10, berarti sisa 20 di situ. Kalau sekebalik 5, tulis di 5. Ini harus 20% harus saya kontrol. Karena ini penentu keuntungan. 80% keuntunganku dari stok ini. Kakap, bandeng, barona, sunu, ayam crispy, ayam ungkep, udang, cumi, seafood, minyak, tepung, kanji, gula. Yang lain-lainnya kayak kangkung, bayam, yang makan gitu. Tidak tiap hari karena dia habis di tiap hari. Tidak bisa juga di stok kalau kangkung. Jadi saya itu tiap 2 hari belanja. 2 hari belanja. Kalau 2 hari tidak habis, ya buang nih. Rusak nih. Itu yang barang-barang yang sayur-sayuran yang harus segar. Kemudian prinsip yang keempat, dia harus tersusun rapi dan mudah diambil. Karena itu tadi mempengaruhi FIFO-nya itu tadi. Kemudian kita atur berdasarkan kategori. Nah, ini tepung, terus di sebelahnya kanji, gula, karena kan dia satu kategori itu toh. Ya. Yang terigu campur dengan kecap bersebelahan nih bagus. Apel minyak tanah misalnya atau minyak goreng, jangan beku rusak di situ. Kasih sesuai dengan kategori. Atau kalau dia berarak begini dikasih di bawah gitu minyak, kecap, apalagi minyak wijen, apalagi semua di situ. Kan saus apa semua di situ. Terus tepung, kanji, terus di atas yang kertas-kertas, plastik-plastik, susun baik-baik. Karena kalau tidak begitu, inventory nggak bagus. Pusing sendiri lihat ya. Apalagi kalau di rumah, ada berantakan di rumah. Biasa kalau berantakan, kita kalau harus berantakan besok. Besok begitu lagi. Sudah selesai. Kemudian prinsip kelima, harus ada stock of name. Apa itu stock of name? Diperisai langsung barangnya. Berapa jumlahnya. Jadi kalau closing, misalnya kita mau gajian tanggal 25. Tanggal 24, closing, stock of name. Ini laporanmu 13. Mana itu 13? Nah, itu 13. Tidak usah video 79 kita acak misalnya, karena kan ini karyawan. Ambilkan tepung. Nah, itu tepung. Ambilkan gula. Nah, itu. Misalnya dari 5 saja sudah cocok. Habis, tapi kalau lebih bagus kita bisa periksa 79-nya lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa juga karena waktu tadi pasti tapi gitu apalagi kantong plastik mau itu satu-satu. Pak Agus bilang itu semua itu kantong plastik. Sudah dibuka. Jangan begitu yang menangkan satu kantong itu 11.000 itu 11.000. Tapi prinsip itu harus ke stock of name. Jangan karena bilang sepupuku bagi inventory. Mana kau sepupu, mana saudaramu itu nih. Ya, biasanya kita begitu tuh. Selalu mengexcuse sesuatu. Sepupu 1 kali ikut itu inventory-nya bagus, aman. Kau mungkin aman, dia mungkin aman, tapi temannya pulang di situ nabawa yang berat-berat yang mahal-mahal. Ya kan? Apalagi kalau baju. Oke, itu inventory. Nah, yang terakhir, yang berapa nih ini? Ya, sedikit lagi. Ini yang bagaimana mengatur karyawan agar bisa bertahan dan berkualitas. Nah, ini yang juga sudah, kalau sudah mulai ini banyak karyawan pusing begitu. Pintar
lari nih, bikin usaha sendiri. Tapi jangan juga terlalu khawatir. Kalau ada karyawan yang sudah bagus, dia mau bawa sendiri, ikhlaskan nih. Bagus tuh gitu. Dapat tuh lama-lama jadi sekali. Itu dia kasih makan anak-anaknya, makan istrinya dari ilmu yang kita kasih. Kayak saya bilang, apa masih ilmu? Kalau buat tahu bilang tuh, gue bagus kan gitu. Dan kita kasih kemarin di materi. Nah, pengaturan karyawan. Yang pertama, rekrut karyawan sesuai kebutuhan. Saya mau buka warung, langsung saya rekrut 12 orang. Dan tunggu ya, langsung 12. Pelan-pelan. Atur dulu baik-baik. Kemudian, rekrut karyawan kualifikasinya yang jelas. Kalau kita rekrut kasir, ya usahakan sarjana ekonomi. Bisa menghitung, atau dia dari SMK. Tapi tidak mesti juga iya. Tapi kalau ada kualifikasi lebih bagus, misalnya kita ada 3 orang mendaftar, 1 sarjana ekonomi, 1 teknik, 1 pertanian. Nah ini bagus kianonya sama nilainya, tapi dia dari ini tono kita. Tapi kalau dia dari pertanian, tapi dia pintar memasak, kasih jadi kopi. Ya. Harus ada kualifikasinya dulu. Nanti meskipun nanti kita ada excuse-nya, kita ada kebijaksanaan, ya boleh, terserah. Tapi harus ada dulu kualifikasinya. Kemudian karyawan-karyawan kunci itu harus orang-orang yang betul kita percaya. Ya. Kayak kasir, harus orang kita percaya. Karena di situ intinya. Laporan uang apa semua di situ. Kemudian seluruh karyawan harus jelas tugas dan tanggung jawabnya. Harus kita bikinkan itu. Job description-nya. Ini kau, kasir, apa tugasmu? Ini kau apa tugasmu? Ya. Ini contoh ya, pertama kali ini sekarang karyawan saya ada 7 di Balai BTP. Dulu saya pertama kali buka hanya 4 di bagian dapur ada 2, koki sama asisten koki. Kemudian kasir sama asisten kasir, barista itu penjual yang bikin minuman. Nah, kasir saya bilang waktu itu merangkap untuk kalau ada orang datang, kau catat antarkan ikan kan cuma mengantar di saja. Makanan disiapkan koki dan kopi. Tapi lama-kelamaan pelanggan sudah cukup banyak, Gojek sudah banyak, ya bisa 2 orang di kasir, di dapur, harusnya 3 orang, 1 tukang bakar. Karena banyak nih orang beli ikan bakar tuh, ada juga kita jual kakak bakar, baru bakar, banyak bahannya, helper sama penggorengan. Kasir juga begitu, sudah harus ada waiters. Nah, 1 inventory saya ambil untuk kontrol ini stok. Sama pergi belanja, beli ikan, beli supaya bukan kita yang kerja. Kita tumpah yang kita tumpah yang pergi beli ikannya, kita tumpah yang cuci. Iya, bayar mungkin orang. Banyak juntun tahu. Iya, manajemen sapi kita semua. Kemudian reward dan punishment harus dijalankan. Nah, ini yang penting juga. Saya kemarin itu ada masalah pertama kali saya buka. Itu karyawan suka berantem. Suka baku cemburu-cemburu, baku lapor-lapor. Ya Pak, ini begini terlambat datang. Ini malas sekali membantu, ini malas sekali membersihkan. Jam-jam bagi. Ya saya bagaimana caranya? Sebenarnya saya buka-buka buku. Kita harus kasih mereka reward. Ya. Bikin penilaian karyawan. Bikin penilaian karyawan terbaik. Tapi yang pilih siapa? Yang pilih mereka sendiri. Jadi misalnya 6 orang karyawan. Kamu pilih mana karyawan yang kemudian karyawannya juga berdasarkan keinginan kita. Pertama disiplin, saya mau mereka semua disiplin. Jadi siapa yang paling disiplin? Dia yang pilih 3. Nah, yang urusan 1 nanti nilainya 3, yang urutan kedua nilainya 2. Sehingga apa? Yang lainnya itu akhirnya mendekati sama temannya. Jadi akhirnya mereka saling baku baik, tidak ada yang baku cemburu-cemburu karena mau dapat hadiah. Hadiahnya limbi. Lumayan tuh tiap bulan. Pemenang, karyawan terbaik. Nah, jadi tidak ada yang baku cemburu-cemburu pasti. Datang mences. Pagi-pagi itu baku sama dulu. Baru Rogi. Sekarang begitu datang, kan jam 10 buka.
Sebelum jam 10 datang, Rin, datang mana? Datang mana? Siapa-siapa, Min. Nah, kemudian yang kedua, keramahan. Nah, siapa yang paling ramah ini dari teman-temanmu? Nah, ini dia juga. Tidak ada yang nggak musuh. Karena ada 500.000 hilang ini 1 bulan. Ya kan? Kemudian kebersihan. Siapa yang paling bersih nih teman-temanmu? Kalau dia makan, dia cuci piring sendiri. Terus kalau ada nilai kotor-kotor, nah. Kemudian yang terakhir pokoknya ada 4 penilaian. Jadi disiplin, keramahan. Nah, kemudian siapa yang paling suka bantu temannya, yang suka menolong teman. Nah, 4 item itu, sehingga mereka sekarang tidak pusing manggung sekarang. Tidak ada minta lapor-lapor, tidak ada minta ramah semua, datang di sini senyum semua nih. Karena ada semua teman-teman mengintai, musuh sedikit, orang ini lain. Nah itu, jadi alhamdulillah sudah ada solusinya. Kemudian kita harus buat dan kampanyekan itu budaya perusahaan. Ya, kalau di Baleta ada 3 budayanya ya. Yang pertama ibadah. Nah, jadi yang pertama kita kerja tetap harus ibadah. Jadi saya harapkan mereka juga waktu sholat, ya gantian ke sholat. Aku tidak sholat, gara-gara baru di sini tidak sholat, kok nanti saya ditanya. Nah, jadi kerja adalah ibadah. Kemudian menolong orang, ya. Jadi orang yang datang harus kau tolong. Begitu dia keluar dia harus kuat, harus kenyang, supaya kuat kita beribadah. Penolong. Yang ketiga, budaya yang ketiga adalah kekeluargaan. Orang yang datang harus anggap keluargamu. Kalau orang tua datang, bagaimana kalau orang tuamu yang datang? Kalau anak kecil datang, anggap itu anakmu yang datang. Pasti kau berikan yang terbaik. Pakcikku datang ya. Pasti kau masakan yang paling enak. Istriku datang. Pasti kau masakan yang paling enak. Nah, itu yang kita harus budayakan. Jadi budaya perusahaan itu harus digaungkan terus, diingatkan terus, ya, ibadah, kemudian budaya kekeluargaan, ya, budaya tolong menolong. Ini yang tadi ini, wah pintar nih, atau kenapa itu karyawan suka sekali pindah? Jangan menggaji karyawan terlalu rendah. Kita gaji 750, pintar nih memasak. Begitu ada yang datang, gimana kalau pindah tempatku? 1 juta, pindah. Jadi hati-hati menggaji karyawan terlalu rendah. Yang disalahkan ke dia, kenapa pindah mau sih? Berapa kita gaji? Ya, jadi terutama karyawan kunci, koki, kasir. Tapi jangki juga, nah ini juga kunci ya. Saya di tempat saya Bu, ini koki, asisten koki, helper semua harus pintar memasak. Jadi asisten koki, jadi kokinya istirahat, asisten koki masak. Atau dia libur, asisten koki naik, helper harus pintar memasak. Jadi saya juga tidak pusing kalau mengundurkan diri nih koki, mau bikin usaha sendiri, asisten koki naik jadi koki, helper naik jadi asisten koki. Semuanya harus pintar memasak yang di dapur ini. Ya, sama juga begini kasir. Nah, yang di sini harus pintar juga ini, bagaimana menjalankan itu Gojek, bagaimana terima orderan, bagaimana Grab. Bagaimana lihat itu, terus saya kasih saya kasih dia punya ID nomor rekeningku, jadi dia bisa lihat itu berapa, apakah sudah masuk itu ya transferannya Gojek sama Grab. Tapi jangan kasih tokennya transfer. Kasih user ID-nya sama passwordnya, jadi cuma bisa melihat tanya tuh, oh masuk nih Pak, ini yang hari Senin sudah terbayar, Selasa sudah terbayar, cocok nih jumlahnya. Karena saya pernah juga begitu Gojek, 3 hari tidak terbayar. Untung dia cek, Pak ini Pak, kayaknya ada yang 3 hari tidak terbayar. Ini saya kirim surat ini ke nanti, lumayan 3 juta, karena 1 juta itu Gojek rata-rata. Grab-nya juga lebih banyak sekarang Grab daripada Gojek, karena lebih banyak promosinya Grab. Ada jualannya Gojek tuh. Ya. Kemudian closing statement, ya. Today, the most promising business is helping people. Ya. Hari ini, bisnis yang paling menjanjikan adalah menolong orang. Prinsipnya harus menjadi semua bisnis tabu harus prinsipnya menolong orang. Buka toko pakaian, prinsipnya harus menolong orang.
harganya terjangkau, kita tolong dia, kemudian dia jadi cantik, kalau dia pakai pakaian tak, dia lebih terlindungi, pakaiannya lebih, kalau dia pakai pakaian muslim, terlindungi dia punya aurat. Harus prinsip begitu. Makanan juga begitu. Prinsipnya harus menolong orang. Begitu orang masuk, kasih kenyang ki. Jangan sampai dia keluar tidak kenyang. Tanya ki, sudah kenyang atau belum, Bu? Tambahin nasinya, murah sih nasi. Kalau itu kita pakai, Bu, insya Allah itu mengikuti ini rezekinya. Sama di FB juga begitu kan, prinsip pertama dia mau kasih tolong temannya supaya ketemu-ketemu itu. Nah, sekarang apa buktinya? Itu. Jadi semua bisnis. Bikin ke warung kopi. Bagaimana caranya dia bisa minum kopi tak? Enak dia bisa begadang, dia bisa bekerja. Ya. Kalau itu prinsip yang kita pakai, insya Allah bisnis tak akan layak dan insya Allah jadi sukses. Oke, terima kasih dari saya. Kalau ada nanti yang kita mau tanya-tanya, boleh kita berkomunikasi lewat WA. Nanti juga materi ini akan saya sharing di grup. Ya, saya grup sharing di. Ada mungkin di Gadipedia kan? Nanti dia Ibu. Saya tahu dulu Ibu. Supaya kita banyak pelajaran di situ, Bu. Gabung di Gadipedia, banyak ilmunya. Ya, silakan Bu. Belum kita juga. Ya, nanti kita ada yang nama. Nanti dicek Bu, ada di sini penelitiannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bikin usaha sama-sama. Karena kalau banyak usaha kita bisa berkolaborasi. Siapa tahu kita bisa berbisnis di sharing-sharing ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus. Aplausnya dulu untuk Kak Agus. Masya Allah. Luar biasa sekali. 2,5 jam non-stop. 2,5 jam. Dan tidak ngantuk. Karena materinya harus kita akui ini materi yang sama-sama kita butuhkan. Kakak Dinda ya. Jadi materi hari ini memang materinya dari kita juga, dari Semansa, beliau angkatan 91, materi yang dibawakan juga sangat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Banyak hal yang baru kita berkata tadi, saya banyak didengar, coba kita ini aja, karena memang bisnis itu harus seperti ini. Yaitu kita tidak boleh lagi, kita harus mau terus belajar untuk bagaimana bisnis kita tiap hari makin berkembang, bagaimana kita punya tabungan, jangan kayak kemarin. Alhamdulillah ada sebagian besar yang sudah dapat bantuan dari apa tuh namanya kemarin ya? BL, ya, UMKM, BLT untuk UMKM. Alhamdulillah sebagian besar bisa dapat, tapi semoga yang didapatkan itu juga bermanfaat untuk menambah modal usaha. Jadi kita gunakan untuk membeli kebutuhan. Ada teman-teman yang saya dengar beli panci, beli ini segala macam, beli oven. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan apa yang dilakukan di IKA Semansa ini sudah mampu memberikan manfaat buat kepada alumni-alumninya. Tentu saja melalui bidang usaha dan ekonomi. Nah, begitupun yang disampaikan tadi Kak Agus, bidang usaha dan ekonomi akan